Sebelum video dimulai, jangan lupa untuk klik like, lalu jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gue Rampung, dan kali ini tepatnya hari Jumat ya. Gue lagi nunggu sholat Jumat di depan halaman masjid. Bukannya gue gak mau bikin di luar atau gimana, gue di dalam mobil aja karena takut ngeganggu juga. Udah ada jamaah yang sebagian datang, tapi gue ada kesempatan waktu untuk ngebahas salah satu keresahan yang terjadi di para konten creator, terutama konten creator YouTube ya. Yang belakangan ini kita dapat email itu dari tim YouTube, bukan dari YouTube sih sebenarnya. Isi pengirim email itu bukan dari YouTube tapi dari tim YouTube. Jadi email itu tentang pajak YouTube 2021. Jadi ini yang bikin kita semuanya agak galau ya di bulan-bulan ini. Itu nanti bakal gue bahas jadi beberapa bab ya. Jadi gue mau bahas, jadi video kali ini itu agak beda karena gue ngebahasnya menggunakan beberapa bab dan ada kesimpulan di akhir video. Jadi tonton terus videonya sampai dengan selesai. Jadi gue itu terinspirasi dari salah satu konten kreator yang baru-baru ini muncul gitu. Halo warga sipil sekalian, ketemu lagi dengan gue Ferry Irwandi. Yang dia tadinya kerjasama sama Skinny Vape Indonesia ya, ya mungkin lah. Itu namanya kalau nggak salah ada Irwandinya itu, nanti bisa gue kasih contoh ini orangnya. Nah jadi dia tuh kalau ngebahas salah satu di konten dia tuh topik-topik itu dibahas dengan seperti apa ya, dengan bab per bab gitu. Jadi dibahasnya satu persatu. Jadi lebih rapi dan juga kita bisa lebih menyesuaikan gitu pembahasannya. So itu kan kayaknya gue mau buka masker dulu biar lebih enak ya. Gue kusut ya rambut gue. Oke, jadi gue bakal ngebahas dari bab pertama ya. Oke, langsung aja kita ke bab pertama, yaitu peraturan pajak YouTube 2021. Jadi peraturan pajak YouTube 2021 itu berangkat dari email ya. Ini gue bacain ya, sambil gue bacain. Di dalam email tersebut itu tulisannya seperti ini: tindakan yang harus dilakukan, lengkapi dan kirim informasi pajak Anda untuk menghadapi perubahan pajak mendatang. Ini gue dapatnya tanggal 23 Maret ya. Jadi isinya seperti ini. Halo, Google akan Google diwajibkan memungut pajak Amerika Serikat dari pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat tahun ini atau paling cepat Juni 2021. Oke, untuk menentukan tarif pajak yang benar, masukkan informasi pajak Anda di AdSense. Jika tidak mengirimkan formulir pajak yang valid hingga 31/2021, kreator akan dikenakan pajak lebih tinggi, yakni 24% dari total penghasilan AdSense yang diperoleh dari seluruh dunia gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, jadi ini videonya agak panjang ya. Jadi kalau misalkan kalian bosan bisa kalian skip aja, lompat-lompatin ke bab-bab yang menurut kalian penting buat kalian. Ini gue baca bab pertama itu tentang pajaknya dulu. Jadi langkah yang dilakukan tuh buka akun AdSense, tautkan channel Anda untuk mengirimkan informasi paling lambat 31 Mei. Jadi fitur pajak online di AdSense terdiri dari 6 langkah. Jadi 6 langkah itu yang bakal kalian kerjakan gitu. Itu menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Amerika Serikat. Nih, jadi pengaruh selanjutnya ini ada bagaimana pengaruh terhadap penghasilan saya. Jika Anda mengirimkan informasi pajak Anda, pajak Amerika Serikat hanya dapat diberlakukan terhadap penghasilan Amerika Serikat bulanan Anda dari AdSense. Pendapatan diperoleh dari penonton di Amerika melalui tampilan iklan, YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan langganan channel. Jika Anda tidak mengirimkan informasi pajak Anda, tarif pajak Anda dapat ditetapkan ke tarif potongan pajak yang lebih tinggi. Ini yang tadi gue bahas ya. Jadi terakhir, terima kasih tim YouTube. Oh ya, kalau misalkan video ini agak berisik, jadi
Mohon maaf ya, gue soalnya lagi ada di jalan. Yang gue bilang tadi, gue lagi nunggu sholat Jumat, jadi sambil buat konten kali ya, karena tanggung mau pulang, udah mau deket waktunya. Oke, selanjutnya kita balik ke bab 2 ya. Nah, di sini bab 2 itu ngebahas tentang pajak dan NPWP. Oke, jadi pajak dan NPWP ya. Seperti yang dijelaskan tadi, itu ada Bang Jago tuh hacking. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau kita nggak ngisi pajak ini, kita itu kena potongan pajak 24% dari total penghasilan per bulan, dipotong sama Amerika. Jadi pajak ini itu karena YouTube, yang harus kalian tahu, YouTube itu adanya di Amerika. Jadi produk asli Amerika, buatan Amerika gitu. Jadi mereka yang punya kewenangan. Karena YouTube juga bukan dipaksa, mungkin udah disuruh sama pemerintahnya tuh untuk buat pajak untuk konten kreator di luar Amerika yang dia buat video nih. Gua kasih contoh aja, dia buat video dan ditonton sama warga Amerika Serikat gitu, dan di dalam video tersebut itu keluar iklan yang dari Amerika gitu. Misalkan gua dari Indonesia, gua punya video ditonton Amerika, sedangkan pembayaran di Amerika itu tinggi banget gitu untuk konten kreator di luar Amerika. Tentu aja dolar sama rupiah kan jauh tuh, jadi pembayaran gue tuh tinggi dan itu bakal dikenakan pajak gitu. Nah, jadi kalau kalian nggak ngisi pajak ini, itu bakal kena 24% dari keseluruhan video kalian. Jadi makanya penting banget. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Kak, ini pajaknya untuk siapa? Untuk yang udah dimonetisasi atau yang belum, atau yang udah bisa pasangkan atau belum? Menurut gue ini pajak untuk semuanya yang udah pengen kecemplung di dunia YouTuber ini atau dunia konten kreator ini di YouTube ya. Jadi itu pajak untuk semuanya, tapi yang lebih urgent buat kita yang udah punya iklan atau penghasilan tetap di YouTube. Kalau yang belum, harus ngisi juga, asal udah ada akun AdSense-nya. Kalau yang udah berpenghasilan udah pasti ada akun AdSense. Oke, jadi pajaknya itu kalau misalkan kita ngisi, kita aman dari pajak. Itu cuman kena, kalau nggak salah ya, dia cuman kena jadi ada dua nih, ada yang kena NPWP, ada yang non NPWP. Kalau misalkan kalian ngisi dengan NPWP, itu nanti bakalan cuman kena 10% dari video yang ditonton aja, bukan dari seluruh penghasilan. Kan lebih kecil tuh, lebih meminimalisir lah. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada NPWP, itu cuman kena 30% dari video yang ditonton. Tapi kalau nggak ngisi, ini dampaknya lebih gede. Kalian bakal kena 24% dari total penghasilan. Kan itu lumayan, udah kita dapatnya gede. Kita dapat dapat penghasilan di YouTube nambah kecil, dipotong pula. Nah, jadi penting ya untuk ngisi ini gitu, walaupun kalian nggak punya NPWP. Nah, itu jadi sedikit penjelasan tentang NPWP dan pajaknya. Gue harap kalian ngerti lah ya kalau penjelasan singkat dari gue. Kalaupun nggak ngerti, bisa tonton di channel-channel lainnya, dia banyak ngebahas juga kok. Udah banyak yang ngebahas, dan gue ini cuman untuk nambahin video gue aja biar banyak yang nonton gitu. Dan gue juga udah ngisi kemarin, jadi gue bisa ngejelasin ulang ke kalian. Tapi sebelum ini kita lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 ini bakal nentuin langkah kalian, oke? Jadi bab 3 itu adalah analisis channel sendiri. Nah, di sini kalian itu harus menganalisis channel kalian sendiri. Nah, di sini gua itu berangkat dari salah satu YouTuber, ini mungkin nggak gue sebutin lah, kalian cari sendiri aja lah. Nah, di situ gue itu nonton video-video lain sebelum gue isi formulir pajak. Jadi di situ ada bagusnya juga kalian menganalisis channel kalian sendiri. Channel kalian sendiri itu tipenya apa dan paling banyak penontonnya apa. Nanti gue kasih tahu caranya untuk menganalisis channel kalian sendiri. Oke? Jadi kalian bisa tahu gitu channel kalian ini harus pakai NPWP atau enggak. Tapi sebenarnya NPWP itu tetap wajib ya. Jadi kalian juga udah zaman sekarang nih untuk buat NPWP juga kan mudah, bisa online. Nah, bisa juga lihat di YouTube juga banyak kok tutorial cara buat NPWP online. Cuma di sini bab 3 gue mau ngebahas tentang analisis channel kalian gitu sebelum kalian mengisi formulir pajak, oke?
Oke, jadi langkahnya itu pertama kalian ke YouTube Studio, lalu kalian pilih ke analistik di YouTube channel studio kalian. Selanjutnya di sini kan muncul tab seperti ini dan kalian itu pilih yang di tab penonton ya. Dimana di samping apa itu? Pendapatan atau. Nah, di tab penonton ini kalian tahu itu dimana ada banyak segmen penonton kalian. Di situ ada geografi, kalian pencet aja. Dan di geografi ini bisa kelihatan negara mana aja yang nonton channel kalian, dari yang terbanyak sampai yang terdikit gitu. Nah, di sini kalian bisa tambahin untuk secondary-nya itu di situ kalian pilih yang estimasi pendapatan. Nah, di estimasi pendapatan ini itu bisa kelihatan negara mana aja yang nonton channel kalian. Dan di sini kelihatan kalau di channel gue itu Amerika Serikat cuma 1%. Dan yang paling banyak itu dari Indonesia di atas 95% dan dolarnya pun banyak gitu. Dan cuman untuk Amerika itu cuman sedikit. Nah, disinilah maksud gue tuh pentingnya kalian analisis dulu channel kalian itu penontonnya dari mana aja dan paling banyak dari mana. Kalau memang channel kalian itu penonton dari Amerikanya banyak, itu kalian menurut gue wajib buat NPWP karena pajaknya termasuk gede. Kita udah capek-capek buat channel, kalau dikenain pajak gede kan lumayan tuh. Kalian udah ngisi formulir cuman nggak pakai NPWP, tapi channel kalian tuh banyak dari Amerika, itu sayang menurut gua. Karena di sini channel gue tuh cuman Indonesia yang nonton paling banyak, Amerika sedikit, jadi gue putusin nggak pakai NPWP, nggak apa-apa. Jadi seperti itulah cara menganalisisnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian udah menganalisis channel kalian sendiri, kita lanjut ke bab 4, yaitu cara mengisi formulir. Nah, kalau untuk cara mengisi formulirnya cukup mudah sebenarnya. Semua bisa menurut gua sih. Semuanya bisa mengisi dengan mudah, dengan banyak juga konten yang udah buat tutorial cara mengisi. Kalian tinggal ikutin aja. Tapi sebelum mengisi, kalian itu harus tahu dulu kalian tuh punya NPWP apa enggak. Kalau misalkan punya, kalian cari yang enggak pakai NPWP atau non NPWP cara mengisi teks atau formulir pajaknya. Kalau misalkan kalian punya NPWP, kalian isi dengan yang punya NPWP. Dan di situ juga biasanya dia itu untuk channel YouTube yang perorangan atau perusahaan, kan udah banyak tuh channel YouTube yang perusahaan juga. Nah, kalau itu nanti gue kasih tahu cara mengisi formulir, dan di sini gue cara mengisi formulirnya yang non NPWP ya, karena kan gue nggak punya NPWP. Karena juga menurut gue channel gue ini dikit yang nonton dari Amerika, penghasilan gue dikit banget soalnya, emang kadang gajian tuh 2 bulan sekali. Jadi kayaknya gue belum perlu deh untuk NPWP, jadi gue ngisi yang nggak pakai NPWP. Oke, lanjut aja ke pembahasan cara mengisinya ya. Oke, di sini pertama kalian ke Google, lalu cari Google AdSense, dan di situ langsung aja kalian masuk akun kalian. Oke, masukin password, dan selanjutnya di sini gue pakai verifikasi 2 langkah biar aman. Oke, setelah login nanti tampilannya seperti ini, dan kalian masuk langsung aja ke tab pembayaran. Nah, di sini tab pembayaran, nah kalian pilih di setelan. Kalau setelan itu, lalu kalian pilih ke bagian profil pembayaran ya. Di situ ada informasi pajak Amerika, kalian klik aja, dan di situ langsung ada kelola informasi pajak, tambahkan info pajak, dan langsung login lagi ke Google AdSense-nya. Dan selanjutnya di sini kalian pilih perorangan. Kalau misalkan kalian perusahaan, pilih yang bawah non individu. Karena gue di situ perorangan, gue pilih perorangan, dan gue pilih yang tidak bawahnya, penduduk Amerika, dan pilih tidak. Selanjutnya di sini kalian itu bisa nentuin. Kalau perorangan pilih yang W8 band. Kalau yang di bawahnya itu untuk yang perusahaan, pilih aja yang paling atas untuk perorangan. Lanjutnya itu mengisi formulir, dan di sini kalian mengisi, kalau untuk nama itu langsung ke isi sesuai dengan akun kita. Dan selanjutnya pilih negara, dan di sini gue pilih negara Indonesia. Dan ini tin asing ini dikosongkan aja karena untuk wajib pajak yang udah ada di Amerika ya kayaknya ya. Nah, di sini langsung aja kalian bisa pilih berikutnya. Selanjutnya di bagian pengisian alamat, isi di baris 1 dan baris 2. Misalkan gak cukup baris 1, bisa isi baris 2. Disesuaikan dengan alamat kalian.
dan juga jangan sampai alamat posnya salah. Dan di bagian centangan itu alamat surat sama itu bisa kalian pilih aja. Nah selanjutnya ini perjanjian pajak ini kalian ikutin aja apakah pajak ini kalian pilihan tidak ya. Oke, selanjutnya ini yang non NPWP ya. Nah di sini selanjutnya kalian itu formulir W8B ini seperti ini kurang lebih. Nanti kalau kalian pilih centang itu dia bisa terisi otomatis sesuai dengan nama dan alamat kita. Nah selanjutnya ini verifikasi tahap 5, kalian bisa isi aja nama kalian sesuai dengan akun. Selanjutnya ini ya, pilih ya adalah orang yang tidak diwakilkan, kalian sendiri isi. Oke ya, selanjutnya berikutnya, dan di sini kalian pilih tidak, dan yang ini kalian pilih sesuai dengan channel kalian udah pernah digaji atau belum, dan gue pilih yang paling bawah. Oke, nanti kalau udah itu langsung seperti ini ya, disetujui statusnya, dan di situ ada informasinya kalau kalian kena pajak 30% dari semua tayangan. Nah tampilannya seperti ini kalau sudah kalian mengisi formulir pajaknya. Oke, jadi udah selesai mengisi teks. Jadi terakhir itu tinggal kesimpulan ya. Jadi bab terakhir, bab 5 itu kesimpulan. Oke, jadi bab kesimpulan ini yang bakal gue bahas itu adalah yang poin pertama itu adalah penting ngisi teks pajak ini karena kita ya secara tidak langsung namanya kita nebeng ya, nebeng penghasilan sama YouTube sama Amerika gitu. Ikutin aja lah daripada kalian dipotong pajak gede kan, dapat kecil cuman dapat 76% dari total penghasilan kalian gitu. Ya ikutin aja. Jadi poin pertama itu kalian wajib mengisi ini sampai tanggal 24 Mei ya kalau nggak salah, sampai Juni apa yang tadi gue bahas lah. Oke, jadi wajib. Terus yang kedua, poin kedua itu semua konten kreator tuh wajib ngisi. Untuk yang udah dapat penghasilan ataupun belum, wajib ngisi. Karena yang belum dapat juga bakalan, kalau misalkan dimonetes itu bakalan kena pajak juga, jadi harus tetap ngisi. Oke, kesimpulan yang ketiga itu adalah kalau kalian isi dengan NPWP, kalian cuman kena potongan pajaknya 10% dari video yang ditonton sama orang Amerika yang ada iklannya di situ. Bukan dari seluruh penghasilan. Jadi kalian minta korting lah dari YouTube lebih kecil lagi gitu. Kalau dapat NPWP cuman 10%, bukan dari penghasilan, jadi kecil banget lah. Oke, yang selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya itu kalau kalian non NPWP, tidak punya NPWP, kalian itu kena potongan 30% dari total 30% dari video yang ditonton, bukan dari penghasilan juga. Jadi kalau nggak ada NPWP itu kalian kena 30%. Ya lumayan gede daripada kalian punya NPWP. Jadi kalau kalian mau punya NPWP kalian bisa buat dulu. Oke, jadi cukup segitu video yang bisa gue bagiin. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, mungkin ini padat banget lah. Oke, sebagai tambahan, kalau misalkan nanti kalian itu mau ganti untuk NPWP, tadinya dari non NPWP, bisa kalian pilih aja di bagian sini untuk ubah informasi pajaknya ya. Nah, bisa kalian ubah di bagian kelola lagi, misalkan suatu saat kalian udah punya NPWP nya gitu. Jadi ini sifatnya bisa diubah tergantung dari kalian nantinya ada atau tidaknya NPWP. Dan kalau misalkan dari apa ya, nama channel Irwandi apa ya, gue buat tema videonya seperti ini. Halo warga sipil sekalian, ketemu lagi dengan gue Ferry Irwandi. Ya seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 5 kayak skripsi gitu. Ya kalau memang bagus, gue bakal buat kayak gini terus. Jadi kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.